Kemudian mengenai kerjasama, terutama saya lihat di lapangan, sekarang jarang sekali ada rahasia yang melibatkan dari yang lain, angkatan lain dan sebagainya. Sebab saya lihat pelanggaran lalu lintas itu bukan masyarakat kita saja yang masyarakat yang ada hubungannya dengan apa, ada militer atau dari mana dinas yang lain, itu banyak sekali terjadi pelanggaran di lalu lintas di mana saya lihat petugas agak segan untuk menegur. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Jaki Uli mendorong razia lalu lintas gabungan dijadikan sebagai standar operasional prosedur, SOP, di lapangan. Sebab di lapangan banyak polisi lalu lintas yang merasa segan untuk menindak oknum aparat yang melanggar. Jaki menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kakor Polri, di Gedung DPR RI, Rabu 5 Juli 2023. Menurutnya, polisi lalu lintas di lapangan merasa segan jika berhadapan dengan oknum aparat semisal dari TNI. Hal itu banyak terlihat ketika melihat oknum atau kendaraan aparat yang melanggar, polisi lalu lintas langsung memberi kode untuk lewat. Sedangkan pengendara lain yang bukan aparat diberhentikan dan ditilang walau dengan kesalahan yang sama. Untuk itu dirinya mendorong Korlantas Polri untuk meningkatkan kerjasama antara instansi penegak hukum untuk penegakan hukum lalu lintas. Selain itu dia menyorot kebijakan Kapolri tentang kewenangan petugas tilang di lapangan harus penyidik. Menurutnya kebijakan perlu disusul dengan peningkatan jumlah petugas yang kompeten di lapangan. Caranya dengan memberikan pendidikan bersertifikasi kepada seluruh anggota polisi lalu lintas agar berkemampuan setara dengan penyidik. Kelihatan sekali Pak, kalau dia sudah nomornya begini lalu lintas, sementara begitu di belakangnya dia tilang orang ini, yang kesalahan yang sama. Jadi perlu sewaktu-waktu juga lebih ditingkatkan kerjasama dalam bidang penegakan hukum di sini. Ya, saya sekarang jarang lihat, saya lihat lalu lintas sendiri. Kadang-kadang kalau berhadapan sama militer, contohnya ada misalnya, atau berhadapan sama instansi pemerintah yang lainnya, dia segan. Tapi kalau sudah gabungan, pikir ya 10 kali. Di situ ada POM atau ada segala dan sebagainya. Kira-kira itu perlu ditingkatkan juga Pak. Terus mengenai sertifikat yang diberikan pada anggota lalu lintas untuk menyidik, kalau tidak punya sertifikat penyidik dia tidak bisa menilang. Itu perlu dipikirkan kembali. Saya minta itu supaya kalau bisa seluruh anggota lantas, bahwa dia itu bisa jadi penyidik, dia bisa menilang. Alangkah lucunya kalau anggota lantas menghentikan baru dia mau nilang, mengisi tilangnya setengah mati, cari nomor berapa salahnya dan sebagainya. Coba kalau bisa dididik lagi, kalau kita sertifikat itu dimiliki kalau setiap anggota lantas sebagai penyidik. Kita lihat saya anggota Polri kan pakai tanda penyidiknya kebanyakan di sini. Itu masih berlaku kan sampai sekarang. Itu artinya dia punya kemampuan menyidik polisi. Walaupun dia tidak penyidik, tapi dia dianggap punya kemampuan seperti itu. Misalnya para perwira polisi. Nah, kira-kira di lalu lintas bagaimana caranya supaya jangan sampai hanya beberapa orang yang diberikan hak untuk menyidik, menilang, tapi karena dia tidak punya sertifikat dia tidak bisa. Kita bikin, kalau perlu ada kursus kilatnya pun kita laksanakan itu. Kemudian mengenai pengambilan SIM. Pengambilan SIM ini kadang-kadang suka dianggap enteng karena begitu mudahnya dilaksanakan. Mungkin bagi mereka yang pernah mengalami penugasan di Eropa, terutama masalah waktu kita konflik Bosnia, apa di Kroasia dan sebagainya, bisa lihat di situ dan mata kepala sendiri. Mengambil SIM setengah mati sulitnya. Saya pernah ke Satlantas, saya diher juga termasuk, karena bawa mobilnya nggak benar. Terutama mundur ke belakang, kun tabrak kiri kanan kita. Karena lihat, kita sudah punya SIM juga, tapi ternyata dites di Eropa setengah mati. Nah, kenapa kita tidak bisa seketat itu juga dilakukan? Memang ada kritikan bilang tes angka 8 tuh terlalu sulit untuk anggota lulus, tapi kalau perlu itu dilakukan. Makanya supir-supir dari daerah tertentu di luar negeri kecuali mabok, mereka bisa bawa mobilnya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ketika kita lulus tes di Eropa, itu diumumkan bahwa ini lulus atau tidak itu berdebar-debar Pak. Bahkan orang yang mengumumkan tuh bagi mereka yang lulus ada suatu ini selamat luar biasa. Pakai tepuk tangan segala macam. Di mana kita pernah ujian SIM seperti itu dilakukan? Itu karena ketatnya pengawasan untuk mendapatkan SIM.
Jadi kita sendiri waktu itu masih saya berlaku tuh tugas ke luar negeri itu ada repatriasi. Bagi mereka yang tidak lulus SIM pulang kembali. Dan itu banyak yang kemudian ada yang jadi Kapolda segala macam. Itu anak buah saya waktu itu. Yang dipulangkan karena tidak lulus ujian SIM. Dipulangkan Pak. Repatriasi pulang. Jadi mereka pulang juga, ya pamitan saya, kasihan juga saya. Kemudian mereka jadi Kapolda, jadi pejabat dan sebagainya. Artinya SIM itu dalam ujian itu tidak memandang siapa yang lulus. Jadi kalau mereka sulit, tidak bisa lulus, ya tidak bisa lulus. Sehingga ada kebanggaan orang menerima SIM itu. Kira-kira itu sekedar masukan saja Pak, dan saya ucapkan selamat dan luar biasa hasil yang Bapak dapat. Mudah-mudahan selanjutnya polisi bertambah baik. Terima kasih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.